Shalom teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Sarah Dumaris Oktaviani. Hari ini sebenarnya kita lagi mau jalan gitu kan, cuman ada sedikit pertanyaan yang cukup membuat aku atau mencuri perhatian aku. So langsung aja kita bacain. Jadi pertanyaannya ini, gimana caranya agar kita menjadi pribadi yang tidak mudah marah? Mungkin banyak banget dari teman-teman yang akhir-akhir ini kepancing emosinya gitu ya, apalagi efek daripada COVID-19 ini. So hari ini, malam hari ini, di sela-sela kesibukan, bahkan ini kameramen aku sahabat aku sendiri teman-teman. So kalian nanti boleh komen, nanti aku tag bilang terima kasih kakak Putri gitu ya. Oke teman-teman, jadi jawaban dari aku supaya tidak mudah marah teman-teman. Yang pertama, berdoa, minta kekuatan dari Roh Kudus untuk menuntun setiap kita menjadi pribadi yang sabar. Jadi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, pasti jawaban aku, pasti kita akan mudah dengan sabar. Karena apa? Karena kita minta langsung Roh Kudus yang tuntun setiap kita teman-teman. Yang kedua, setiap kali ketika kita mau kepancing marah gitu kan, kepancing udah mau emosi gitu ya, langsung perkatakan hal yang benar dalam kehidupanmu. Perkatakan dalam dirimu, kamu orang yang sabar, jangan cepat gusar, jangan cepat marah. Jadi perkatakan firman Tuhan, sehingga karena firman Tuhan tersebut yang menguatkan setiap kita. Perkatakan terus, jangan oh Lala, kamu orangnya nggak mudah marah, kamu orangnya nggak cepat gusar, kamu orangnya nggak bisa marah-marah. Perkatakan, sehingga perkataan tersebut yang merimain kita, membuat kita menjadi pribadi yang nggak marah, yang nggak bisa cepat marah gitu ya. Katakanlah, aku pribadi yang sabar. Oh Lala adalah orang yang sabar. Siapapun nama kalian sebutkan, kalau kalian adalah orang yang sabar, aku nggak mau marah, aku nggak mau cepat gusar hati. Jadi diperkatakan gitu teman-teman, terus diperkatakan hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berusaha dan ingat bahwa ada yang namanya proses. Nah, kenapa dari kemarin juga ada beberapa anak-anak tim Kekasih Kristus yang mengatakan, Kak, aku tuh akhir-akhir ini gampang emosi sama papa mamaku, akhir-akhir ini aku gampang emosi sama adik-adik aku gitu kan. Nah, tapi dari sini kita belajar gitu teman-teman, untuk kita nggak mau cepet marah gitu teman-teman. Kita harus tahu ada yang namanya proses. Dalam kita nggak mau marah itu, ada sebuah siklus yang membuat kita, oh ya, aku nggak boleh marah loh, karena aku anak Tuhan. Ada sebuah proses dan kita harus nikmatin proses itu teman-teman. Yang dimana kalau idealnya gitu ya, ketika kita oke, aku nggak mau marah gitu, idealnya besoknya kita nggak akan marah. Itu idealnya. Tapi kita punya daging. Kembali lagi ke poin yang pertama, dimana kita harus mengandalkan Roh Kudus, minta pertolongan daripada Roh Kudus untuk memampukan kita, karena kita nggak mampu, kita nggak bisa tanpa Roh Kudus gitu teman-teman. Jadi sama-sama kita mau nikmati proses itu. Pasti ada yang namanya proses, untuk kita nggak bisa tiba-tiba celing langsung sabar, murah hati, rendah hati, rajin menabung. Nggak segampang itu gitu ya, nggak segampang membalikan tangan gitu teman-teman. So tapi kita mau datang sama Tuhan dan minta Roh Kudus tolong aku, bantu aku supaya aku menjadi pribadi yang sabar gitu ya. Dimana kita harus melewati semua itu, pasti ada proses dan kita harus lewati itu teman-teman. Kita harus setia melakukan apa yang kita bisa. Setia, aduh aku nggak bisa, tapi terus setia melakukan apa yang kita bisa. Mungkin bulan pertama susah, mungkin bulan pertama sulit, mungkin bulan pertama agak aduh aku nggak sanggup Tuhan, aku rasanya pengen marah gitu, aku pengen kesel aja bawaannya. Tapi kita kembali lagi, perkatakan, aku bisa. Roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang di depanku yang mencoba menjatuhkanku. Perkatakan hal itu. Perkatakan aku bisa, Roh Kudus pasti mampukan aku. Roh Kudus, roh yang di dalam kita ini, itu lebih besar daripada semua masalah kita, sebuah tekanan kita. Jadi jangan sampai kita berada dalam titik, udahlah aku gak bisa menjadi orang yang sabar, aku gak bisa melewati masalah problemaku. Yuk coba kita belajar jadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang sabar. Karena apa? Karena
karena kita tahu ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. So teman-teman, come on, bagi setiap kita yang mudah marah, mudah gusar hatinya, firman Tuhan mengatakan, janganlah kiranya hatimu cepat gusar, janganlah kiranya hatimu cepat marah. So, dari video ini aku ngajak kalian semua, come on, kita pasti bisa jika kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Roh Kudus. Oke teman-teman, so bagi teman-teman semua, jangan menyerah, jangan berkata, udahlah aku gak bisa jadi orang yang sabar, udahlah aku gak bisa jadi orang yang murah hati. No, ketika kita mau menyerahkan diri kita sama Tuhan, Roh yang di dalam diri kita ini menuntun setiap kita untuk melakukan apapun yang Tuhan mau. Tuhan berkata, janganlah cepat besar hatimu, kita akan bisa melakukan itu jika kita mengandalkan Tuhan. So teman-teman, dari video ini aku berdoa bagi setiap kalian, setiap kita mau memberi hidup sama Tuhan dan mau dibentuk Tuhan. Nikmatin proses itu dan lihatlah bagaimana proses itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Aku mau berdoa bagi setiap teman-teman yang menonton video kali ini. Bapa, terima kasih untuk anugerah Tuhan, cinta Tuhan, di mana Tuhan dari Q&A kali ini Bapa hamba berdoa bagi teman-teman yang saat ini mulai Tuhan cepat besar hati, yang mulai Tuhan ada masalah, problema apapun itu, mari Tuhan Kau memberkati mereka. Apapun masalah mereka, problema mereka saat ini, Tuhan Engkau yang turut campur tangan, Engkau memberkati mereka. Biarlah Roh Kudus mengajari mereka, menuntun mereka untuk apapun yang mereka kerjakan saat ini Bapa. Berkati mereka dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah lewat video ini ada banyak orang yang dimenangkan, ada banyak orang yang diberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like-nya dan kalian share ke seluruh sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga dapat pesan yang sama. Jika kalian ingin mendukung channel YouTube ini, teman-teman langsung aja klik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, salam dari aku. Bye-bye and God bless you.